301, episode 57 kembalinya Yang Mulia, 2. Itu adalah mimpi yang tenang. Asap menyebar di bidang pandang. Itu pasti Korea Selatan tetapi ada struktur dan senjata cerita asing yang belum pernah saya lihat, sementara langit gelap seperti dunia akan runtuh. Han Suyong dalam mimpi bergumam, apa ini? Namun, suaranya tidak keluar sama sekali. Ada dua orang yang bertarung di depannya. Seorang pria berjaket hitam dan berjaket putih. Dia pernah melihat ini sebelumnya tetapi ada sesuatu yang berbeda. Kedua pria itu memiliki wajah yang sama. Yo Jong-hyuk. Ada suara dan dua Yo Jong-hyuk di depannya hilang. Situasi apa ini? Pemandangan apa ini? Di tempat yang tidak jauh, dia melihat Kim Dokja. Kim Dokja berlutut seperti pria yang kehilangan segalanya. Saat Han Suyong mengulurkan tangannya, seseorang memanggil dari sebelah kanannya. Sampai di sini. Dia melihat ke atas dan ada, Han Suyong, dengan wajah yang sama seperti dirinya. Rasa dingin menusuk tulang punggungnya. Perasaan dingin menyebabkan Han Suyong bangun dari mimpinya. Petik 2 tanda seru petik 2. Han Suyong bangun dengan seorang pria yang ringan dan menyadari bahwa dia sedang berbaring di sofa. Mimpi lain, sial. Itu adalah mimpi yang telah terulang sejak beberapa hari yang lalu. Yo Jong-hyuk dan Yo Jong-hyuk saling bertarung sementara yang lain dan Kim Dokja menyaksikan. Awalnya, dia pikir itu adalah mimpi visioner. Namun, tidak peduli berapa banyak dia mencoba untuk menafsirkannya, dia tidak dapat merasakan mimpi itu. Berita datang dari televisi yang jauh. Peluncuran aliansi inkarnasi baru menyebabkan perubahan situasi di semenanjung Korea. Han Suyong mendengarkan dengan kosong sambil berguling-guling di es dingin di mulutnya. Hah, es. Apa ini? Ah Juma, apakah Anda memasukkannya ke mulut saya? Petik 2. Mengapa saya melakukan itu? Lee Soo-kyung menerima air tanpa melihat ke belakang. Han Suyong mengerutkan kening saat dia memecahkan es. Maka itu haruslah Yo Sangah. Berapa lama aku tidur? 2 jam. Yo Sangah. Dia minum kopi di ruang istirahat. Ruang istirahat apa? Apakah ini tempat perusahaan? Petik 2. Dia mengatakan ini tetapi kenyataannya, bangunan yang mereka tinggali adalah bangunan perusahaan yang ditinggalkan. Han Suyong menggerutu dan menuju ke ruang istirahat. Hei apa yang kau lakukan? Ada secangkir kertas kecil di atas meja di ruang istirahat. Yo Sangah menggerakkan jari-jarinya yang putih di udara. Informasi yang muncul dari hologram bocor ke retina Yo Sangah. Han Suyong yang terkejut berteriak. Apakah kamu gila? Apakah Anda menggunakan stigma itu lagi? Petik 2. Petik 2 petik 2. Anda dapat mencetak gol pada usia yang sangat muda. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika Anda mengirim spam dengan stigma yang sangat kuat. Petik 2. Stigma yang digunakan oleh Yo Sangah adalah Hermes System of Olympus. Itu adalah jaringan data besar Olympus yang memperoleh informasi dari seluruh Star Stream untuk mengukur masa depan. Mau bagaimana lagi? Situasi terburuk harus dihindari. Petik 2. Apa aku tidak tahu informasi tentang masa depan? Itu tidak cukup. Ada terlalu banyak variabel. Petik 2. Stigma Hermes stigma secara dramatis memperpendek rentang hidup pengguna. Han Suyong menyadari fakta ini, tetapi dia tidak dapat menghalangi Yo Sangah karena Yo Sangah memainkan kredit besar di anggota kelompok yang mencapai skenario ke-45. Jika bukan karena Yo Sangah mengukur skenario masa depan, anggota partai akan mengalami krisis besar dalam skenario ke-35 dan skenario ke-40. Han Suyong menggigit bibirnya. Perempuan ini. Sudah 3 tahun sejak Kim Dokja menghilang. Sudah lama sejak harapan dia untuk kembali sudah mulai redup. Uap naik dari cangkir kopi. Yo Sangah menatapnya dan membuka mulutnya. Duduk di sini mengingatkan saya pada hari-hari saya bekerja di perusahaan. Saat itu, saya selalu bersembunyi di ruang istirahat. Petik 2. Saya tidak pernah bekerja di perusahaan sehingga saya tidak tahu. Kamu jelas bukan orang yang suka menemani. Yo Sangah tersenyum dan Han Suyong menjilat bibirnya. Kamu berada di perusahaan yang sama dengan Kim Dokja. Iya. Apakah kalian berdua dekat? Yo Sangah menatap Han Suyong, yang berusaha terdengar biasa saja. Yo Sangah tersenyum dan menjawab. Bahkan saat itu, kami adalah kawan. Peringatan bencana. Peringatan bencana. Ada pemberitahuan keras dan Han Suyong bergegas ke kantor. Lee Soo-kyung, yang telah siaga, memeriksa area peringatan melalui televisi. Lain, di mana saat ini? Petik 2. Busan. Busan, itu tidak terlalu jauh. Anak-anak akan menanganinya. Han Suyong menjawab dengan singkat sambil melihat flash berita di layar. Monster tentakel muncul di layar dan terlibat dengan inkarnasi. Lee Soo-kyung menghela nafas dan bertanya, Suyong, apakah kamu tetap berhubungan dengan anak-anak lain? Kenapa tetap berhubungan dengan anak-anak yang tidak menyukaiku? Sebaliknya, apa yang muncul di mangkuk Ah Juma? Petik 2. Lee Soo-kyung menatap peninggalan bintangnya. Han Suyong bertanya, apa yang kamu lihat kali ini? Lee Soo-kyung tidak menjawab. Han Suyong mengangkat kepalanya saat dia mencium sesuatu yang aneh dan Lee Soo-kyung berdiri seperti patung kaku. Dengan demikian, Han Suyong menyadari sesuatu. Kim Dokja telah menghilang selama 3 tahun. Pertama-tama, hanya ada satu hal yang telah diperiksa oleh Lee Soo-kyung. Han Suyong menatap mangkuk untuk waktu yang lama sebelum menyatakan, saya akan melakukan perjalanan singkat ke Busan. Ngomong-ngomong,
Ada Yo Jong Hyuk sekarang. Petik 2. Saya melihat jendela skenario yang muncul di udara. Plus. Skenario utama tanda pagar 45, pengembalian mulia. Kategori, utama. Kesulitan, tanda tanya. Jelas kondisi, setelah perjalanan panjang, Anda akhirnya kembali ke rumah. Biarkan orang-orang di kota asal Anda tahu tentang keberadaan Anda dan tinggalkan tanda bahwa Anda kembali di salah satu area basis utama. Orang-orang di kota Anda akan menyambut Anda. Batas waktu, tidak ada. Kompensasi, 200.000 koin, penghapusan transformasi bencana. Kegagalan, kematian. Asteris ketika skenarionya sedang berlangsung, inkarnasi akan mengenali mereka yang kembali sebagai makhluk. Asteris ketika skenarionya sedang berlangsung, inkarnasi tidak dapat memahami bahasa yang kembali. Plus. Kondisi yang jelas kacau tapi mengutuk tidak membuat orang merasa lebih baik. Tujuanmu adalah Yewido, Seoul. Saat ini tidak ada area basis yang dapat ditandai di dekatnya. Aku menghela nafas panjang. Ya, mungkin ini lebih baik. Jika saya tetap harus menjalankan skenario ke-45, mungkin merupakan hal yang baik bahwa saya adalah seorang yang kembali. Skenario ini adalah praktik untuk beberapa tempat yang akan dibuka di masa depan. Kotoran. Kenapa mereka menyerang? Petik 2. Para pengungsi yang kembali yang diserang oleh inkarnasi marah. Tidak semua inkarnasi yang bertahan kuat. Masih ada beberapa inkarnasi tanpa sponsor dan lainnya yang kemudian bergabung dengan skenario. Oleh karena itu, serangan inkarnasi tidak mengancam para pengungsi yang kembali. Aku tidak tahan. Hai teman-teman, hapus seluruh area ini. Itu tidak mungkin. Ekspresi para pengungsi kembali mengeras pada kata-kataku. Mengapa? Mereka menyerang lebih dulu. Petik 2. Apa alasannya? Apa alasannya? Sial, lihat wajah mereka. Mereka ingin menangkap dan membunuh kita segera. Petik 2. Jelas terlihat seperti itu. Saya bingung bagaimana menjelaskan situasi ini. Para Dokkaebis tidak menyetujui kehadiran Anda. Awalnya, skenario ke-45 adalah penyebaran skala penuh dari pengungsi yang kembali dan inkarnasi yang ada. Karena jumlah grup saya adalah 163, pasti ada 162 grup yang dipanggil di seluruh dunia. Perang yang kembali pertama. Dalam novel aslinya, Semenanjung Korea putaran ketiga hancur oleh perang ini. Dengan kata lain, itu akan mengalir seperti aslinya jika ini terus terjadi. Apa? Bencana berbicara bersama. Petik 2. Bunuh mereka dengan cepat. Permaisuri api hitam mengatakan demikian. Sangat mudah untuk membunuh mereka ketika mereka lengah. Petik 2. Tidak, tidakkah kamu mendengar tentang Moonlight Wise Empress? Ada bencana yang bisa berkomunikasi jadi berhati-hatilah. Petik 2. Saya mendengar beberapa nama panggilan akrab. Bagaimanapun, inkarnasi kuat dari Semenanjung Korea masih hidup, memungkinkan inkarnasi ini menjadi riang. Kemudian seorang yang kembali menunggu kata-kata saya mengambil keras saya. Aku akan membunuhmu jika kau menggangguku. Nyah. Bagaimana jika aku tidak mau? Orang yang kembali mengarahkan statusnya kepada saya dan saya meraih pergelangan tangan orang yang kembali. Rasi Bintang, Raja Iblis Keselamatan, membuka statusnya. Terdengar bunyi patah tulang dan wajah si pengungsi yang kugenggam mulai membiru. Ah, siapa kamu? Kaki si migran yang ketakutan melemah. Saluran sementara telah dibuka. Rasi Bintang Semenanjung Korea memperhatikan Anda. Konstelasi, Botak Jenderal Keadilan, telah memasuki saluran. Rasi Bintang, Dewa Perang Maritim, merasakan deja vu darimu. Mereka adalah pengubah selamat datang, tetapi sekarang bukan saatnya untuk memberi salam. Saya memberitahu para pengungsi yang kembali, tutup mulut dan singkirkan semua senjata. Kemudian berkumpul di sisiku. Aku akan meledakkan otakmu jika kamu terlambat, jadi bergeraklah dengan cepat. Saya sengaja berbicara secara radikal. Mereka yang menyadari perbedaan suara sejati saya berkumpul di sekitar saya. Ngomong-ngomong, bukan hanya mereka yang kembali yang bingung. Gila, monster apa itu? Petik 2. Laporkan dengan cepat. Laporkan ke aliansi. Petik 2. Inkarnasi yang merasakan status saya sedang melarikan diri. Saya pikir ini berhasil lebih baik. Flying Fox bertanya, B. Broter. Apakah Anda pemimpin kelompok kami? Petik 2. Saya mengangguk dan orang-orang yang kembali berseru, ya Tuhan, kami memiliki rasi bintang di antara kita. Ada 10 orang yang kembali berkumpul di sekitar saya. Ada 5 dari planet abad pertengahan dan 3 dari Murim. 2 sisanya berasal dari daerah lain. Saya menatap wajah mereka satu persatu dan mulai berbicara. Aku tidak tahu dari mana asalmu atau tujuanmu kembali. Para gelisah yang kembali menatapku. Ada satu hal tertentu. Jika skenario ini gagal, kita semua akan mati. Petik 2. Beberapa orang yang kembali terlambat membuka jendela skenario. Kamu tidak bisa bertemu dengan orang yang kamu cintai atau kenalan, juga tidak bisa menginjak kampung halamanmu. Kita akan dikenang sebagai bencana bagi orang-orang di bumi. Petik 2. Orang-orang yang kembali yang berdebat dengan saya dan orang-orang yang kembali sangat terkejut. Mereka tampaknya sadar satu persatu. Beberapa orang yang kembali melihat diri mereka di kaca gedung-gedung yang rusak. Alasan mereka menyerang kita. Bukan hanya penampilan kita, ada yang kembali dipanggil sebelum kita. Petik 2.
Beberapa orang yang kembali datang karena mereka merindukan rumah mereka sementara yang lain kembali untuk menghancurkan rumah mereka. Mereka mengancam kesejahteraan bumi dan mungkin saat ini terjadi di tempat lain. Saya menyatakan dengan percaya diri, Anda seharusnya tidak bertarung. Itu hanya akan menyebabkan kehancuran. Petik 2. Mengapa kita tidak memberitahu mereka bahwa kita tidak berniat untuk bertarung? Sangat diragukan apakah mereka akan mempercayainya dan sulit untuk mengomunikasikan kata-kata kami. Kata-kata kami tidak akan disampaikan dengan benar kepada mereka sampai akhir skenario. Petik 2. Ekspresi para pengungsi yang kembali menjadi gelap. Apakah kamu punya rencana? Hindari bertarung sebanyak mungkin. Jadikan prioritas utama untuk meninggalkan tanda di pangkalan. Setelah kita menghapus skenario ini, kita dapat melarikan diri dari bencana. Petik 2. Untungnya, saya dapat berkomunikasi dengan grup ini. Ada Flying Fox jadi jika saya beruntung, saya akan dapat menyelesaikan skenario tanpa banyak konflik. Namun, banyak hal tidak berjalan dengan mudah, seperti halnya dalam semua skenario. Persekutuan, Aliansi Busan. Petik 2. Bersamaan dengan teriakan, orang-orang mendekati kerumunan inkarnasi yang terbelah. Pada saat ini, saya mendengar suara perahu di kejauhan. Ada sedikit rasa asin di angin sepoi-sepoi dari Hyundai. Dinding keempat, berkilau samar. 12 perahu muncul di pantai berpasir Hyundai. 2 orang melompat dari perahu depan. Laksamana telah datang. Raja Serangga. Saya sekali lagi menyadari bahwa banyak waktu telah berlalu. Beberapa hal telah berubah dan beberapa tidak berubah. Gadis dengan topi di kepalanya masih mengenakan hoodie khasnya, tetapi dia tidak lagi mengenakan rok seragam. Bocah laki-laki dengan jaring serangga masih memiliki mata yang tajam dan tajam, tetapi wajahnya lebih menonjol dan dia lebih tinggi. Paling tidak, dia tidak bisa menempel di pahaku lagi. Nak, apakah kamu ingin melakukannya atau haruskah aku? Kami akan memutuskan dengan melemparkan koin. Saya merindukan mereka. Saya sangat merindukan mereka. Saya ingin mengatakan ini. Pasir putih bersih berkilau dan aku tahu aku harus melarikan diri, tetapi aku tidak bisa menggerakkan kakiku. Rasi Bintang, Raja Iblis Keselamatan, memandangi teman-temannya. Mungkin aku punya harapan. Yang lain berbeda tetapi mereka pasti akan mengenali saya. Mungkin saya ingin percaya itu. Skenario penalti telah mendistorsi pesan tidak langsung. Saat berikutnya, sebuah pesan tidak langsung muncul di udara. Cumi jelek, memprovokasi inkarnasi, Li Jihye. Li Jihye menatapku. Nak, aku akan membunuh cumi-cumi itu. TL, Rainbow Turtle.